Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau satukan hati kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kak El Raisa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau yang memberkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh ibadah kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom! Selamat hari Minggu! Mojo-jo Kak El Raisa. Jua-jua Kak Evelyn. Mojo-jo adik-adik di rumah. Wah, Kak El Raisa, udah 1 minggu yang lalu nih kita melewati hari-hari melakukan kegiatan kita. Kira-kira adik-adik di rumah apa kabarnya ya? Apa kabarnya adik-adik? Kak AKS Setiabudi diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Wah, pastinya kita merasakan berkat Tuhan ya selama 1 minggu ini, Kak. Tentu dong Kak. Iya, Kak. Kayaknya ada yang menarik nih di belakang kita ini, bunga-bunga. Kak El Raisa tahu nggak siapa yang ciptakan pohon dan bunga-bunga? Siapa ya Kak? Adik-adik di rumah pastinya tahu kan? Tuhan dong, Kak. Oh iya ya Kak. Kalah nih Kak El Raisa. Adik-adik di rumah, untuk kita kembali mengingat bahwa Tuhan kita Allah yang hebat, yang menciptakan dunia ini, kita mau puji Tuhan, kita bernyanyi, siapa yang buat hutan? Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. T-U-H-A-N. T-U-H-A-N. Kita ulang sekali lagi ya. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. T-U-H-A-N. T-U-H-A-N. Yesuslah Tuhanku, Yesus Raja atas dunia, hutan dan lautan. Bala bala bala, pam pam. Oke, seru banget ya Kak. Seru banget Kak. Aduh, harus sampai keringatan nih kakak di sini. Bener Kak. Iya, Kak El. Kira-kira kita nyanyi lagu apa lagi ya? Gimana kalau kita nyanyi lagu Allahku besar? Iya benar. Betapa besarnya Allah kita menciptakan langit dan bumi Kak. Maka dari itu kita mau Nyanyikan lagu Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar.
pastinya kuat dan perkasa juga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Kak, kayaknya lagu kita tadi itu nyambung deh sama firman Tuhan hari ini. Tentang apa firman Tuhan hari ini, Kak? Penasaran? Kita mau puji Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi lagu apa, Kak? Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Jadi KL, kuncinya kalau kita mau bertumbuh, baca kitab suci dan Doa tiap hari. oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan untuk kehidupan kami. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah bersuka cita. Kini waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami, supaya kami boleh duduk dengan manis di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu semua, kita mau buka Alkitab kita di Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Oke, coba dibuka semua Alkitabnya sayang ya. Tema kita hari ini adalah Tuhanku hebat. Ya, temanya Tuhanku hebat. Bahannya diambil dari Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Oke, sudah dapat semua? Kita baca sama-sama ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanannya air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, anak-anak, coba kita sama-sama sudah membaca ya. Kita bisa bayangkan ya, bagaimana air itu terbelah dan bangsa Israel jadi bisa menyeberang. Kalau kita pikir-pikir, air itu bisa nggak dibelah? Tidak ya. Tetapi ini bisa terjadi karena apa? Bibi mau tanya lagi, siapa yang menyuruh Musa untuk mengangkat tangannya? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang menyuruh Musa untuk mengangkat tangannya sehingga air itu bisa terbelah? Siapa? Ya, yang menyuruh adalah Tuhan. Dan siapa yang ada di dalam rombongan Musa itu? Kalau kita ingat-ingat, Musa membawa rombongan bangsa apa? Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Waktu itu mereka diperbudak di tanah Mesir. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Mesir merasa tidak
tidak enak. Dia lalu menyesal memberikan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu mereka mengejar ya. Dan pada waktu itu pas mau di sungai apa namanya itu, di sungai apa? Siapa yang tahu? Sungai apa yang terbelah itu? Yaitu Sungai Teberau ya. Sungai Teberau. Lalu setelah mereka dikejar oleh bangsa Mesir, mereka ketakutan ya. Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang aku lakukan? Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tangan dan tongkatnya. Lalu Allah menyatakan kuasanya yang besar ya untuk membelah laut itu sehingga bangsa Israel selamat semuanya menyeberang ya. Yaitu adalah karena apa adik-adik semua? Karena Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu mau menyatakan kuasanya kepada bangsa Mesir, bahwasanya Tuhan itu adalah kuat dan hebat ya, sehingga bangsa Mesir semuanya mati ya. Ya, coba kita bayangkan lagi. Pas waktu bangsa Israel itu sudah selamat, lalu Tuhan menyuruh lagi bangsa Musa mengangkat lagi tangannya sehingga laut itu bersatu lagi airnya itu, sehingga bangsa Mesir mati semuanya, hanyut di sungai itu. Lalu selamatlah bangsa Israel tadi adik-adik. Maka kita pantas untuk mengatakan Tuhan kita itu hebat. Dia menunjukkan kuasanya yang begitu besar. Coba siapa lagi yang tahu apa kehebatan Tuhan yang lain? Atau siapa yang pernah merasakan kehebatan Tuhan yang lain? Misalnya matahari ya. Matahari itu siapa yang buat terbit? Itu tuh Tuhan. Bagaimana kalau matahari itu terbit aja, nggak tenggelam-tenggelam? Waduh, bahaya kita ya. Makanya Tuhan itu hebat. Setiap pagi matahari terbit dan setiap sore matahari terbenam. Kenapa terbit? Supaya kita bisa hidup, bisa beraktivitas, dan semua tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Hewan-hewan bisa hidup, dan tumbuh-tumbuhan hewan ini tadi hidup semuanya supaya kita bisa makan. Ya, tumbuh-tumbuhan bisa menjadi sayur kita, buah-buahan bisa menambah gizi kita, ya. Hewan bisa kita potong, ayam, ya kan? Bisa menjadi ikan kita, ikan-ikan di laut juga bisa menambah gizi kita sehingga kita boleh beraktivitas, bisa kita sekolah, kita bisa pintar, ya. Jadi kita harus menyatakan bahwasanya Tuhan itu hebat, ya. Siapa juga yang mengalami kehebatan, misalnya naik kelas, ya, pintar, ya kan? Mama papa kita bisa bekerja cari duit, bisa beli baju kita, ya kan? Sehat, kuat. Makanya itu adalah semua karena kasih karunia Tuhan kepada setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Oke, yang pertama lagi, Bibi mau tanya sekali lagi, apa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus yang pertama kali? Siapa yang tahu? Ayo. Yaitu air menjadi anggur, ya. Di mana itu? Di pesta kawin di kota Kana. Ya, itulah kehebatan Tuhan bisa mengadakan mujizat air menjadi anggur. Jadi kita harus mengatakan Tuhan kita hebat. Kita semua bilang dulu ya. Tuhanku hebat. Yes, yes, yes. Ayo kita ulang sekali lagi. Tuhanku hebat. Yes, yes, yes. Hore, kita boleh bertepuk tangan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Oke adik-adik semua, kita mengucap syukur, kita berdoa, kita sudah mendengarkan
firman Tuhan untuk hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah tahu bahwasanya Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat. Karena itu kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkati kami senantiasa, supaya kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang patuh di dalam menerima kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kak, firman Tuhan yang kita dengar tadi luar biasa ya. Semakin menguatkan iman kita. Allah yang kita sembah itu Allah yang hebat. Kita nyatakan yuk iman kita melalui pujian. Mari kita menyanyikan lagu Allahku Dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Setelah menyanyikan lagu tadi Kak, kita semakin semangat ya, dan semakin yakin bahwa Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat. Betul kan Kak? Betul Kak. Ya, jadi setelah kita menyatakan iman kita bahwa Allah kita itu dahsyat, kita mau ngapain lagi Kak? Kita mau baca ayat hafalan. Ya, jangan lupa ya, ayat hafalan yang minggu lalu ditulis nih di kolom komentar. Siapa yang masih ingat dan siapa yang sudah lupa? Hari ini dari mana Kak ayat hafalannya? Hari ini ayat hafalan kita dari Ayub 42 ayat 2. Dibuka ya kitabnya. Kita baca bersama-sama ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kak, sekali lagi ya. Ayo. Aku tahu Bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wah, minggu depan harus hafalin ya Kak ya. Harus dong, supaya kita semakin banyak nih firman Tuhan yang kita pegang dalam hidup kita, dan kita semakin kuat menjalaninya. Kak, sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita mau ulangi lagu ini satu kali lagi. Persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekarang kita berdoa persembahan dan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan berkati dan boleh digunakan untuk kerajaan surga, yaitu pelayanan di tengah-tengah gereja kami.
Berkati juga dengan ayah dan ibu kami Tuhan, di dalam rezekinya supaya kami semakin pandai untuk memberikan persembahan kami. Dan kami mau menaikkan doa syafaat kami. Tuhan Yesus, anak-anak KKR, anak-anak yang sedang sekolah, sudah siap ujian. Biarlah Tuhan hasil ujian Tuhan berkati dan dapat hasil yang baik, sehingga anak-anak sekolah minggu ini nanti boleh naik kelas dan berprestasi. Demikian juga Tuhan Yesus, kesehatan anak-anak kami sekolah minggu, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan semangat yang lebih lagi. Walaupun kami pada saat ini dalam bencana virus, tapi kami boleh tetap semangat, kami boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat negara kami. Tuhan memberkati supaya negara kami ini boleh tetap sehat dan kami boleh tetap menjaga disiplin. Kami boleh mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan sehingga kami boleh hidup sehat, rajin cuci tangan dan pakai masker. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu memberkati kami, memberikan kami supaya kami mau selalu bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami tutup kebaktian kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.